Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan untuk kita. Di antara nikmat itu, kita sekarang ini telah bertemu dengan bulan Muharram, satu bulan yang mulia, Syahrullah, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan tentang keutamaan di bulan Syura ini atau Muharram ini, yaitu dengan puasa Asyura. Afdhalus siyama ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul laili. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di antara keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah beliau menganjurkan puasa Asyura 10 Muharram. Namun juga menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9-nya dengan tujuan agar tidak mirip, tidak menyerupai, tidak tasyabuh dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Imam Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, hari ini 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyahut, jika tahun depan, maksudnya jika tahun depan saya masih menjumpai, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 di samping hari yang ke-10 itu. Namun tahun depannya belum datang, Rasulullah SAW pun telah wafat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1134. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berniat untuk berpuasa pada hari ke-9 Muharram di samping 10 Muharram, dengan tujuan untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpuasa hanya pada hari ke-10. Keutamaan puasa Asyura 10 Muharram disebutkan hadisnya dalam kitab Sahih Muslim sebagai berikut. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan beliau pun ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pertama, puasa sunnah berarti bisa menghapus dosa. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar pun
diperingan. Jika tidak, maka semoga ditingkatkan derajatnya orang yang berpuasa Asyura. Bisa dilihat di dalam Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 46. Penjelasan Ibnu Taimiyah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar juga bisa diampuni. Kenapa? Karena hadis di atas, kata beliau, bersifat umum. Bisa kita lihat ini di Majmu' Al-Fatawa juz 7 halaman 500. Itu pelajaran yang pertama. Maka perbanyak kita melakukan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Pelajaran yang kedua, dari puasa Asyura, umat Islam diajarkan untuk tidak menyerupai, tidak tasyabuh dengan ahli kitab, dengan non-muslim. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa Nabi SAW ingin menambah berpuasa pada hari ke-9 agar tidak mirip dengan ahli kitab yang berpuasa pada hari ke-10 Asyura. Ahli kitab mengagungkan hari Asyura untuk memperingati hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam atau atas Fir'aun, sebagaimana cerita atau kisah yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka, apa hari ini yang kalian puasai? Mereka pun menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun pada hari ini dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari ini. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kami umat Islam lebih berhak dan lebih utama dengan Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2004 dan Imam Muslim nomor 1130. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Asyura memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Dan Rasulullah SAW pun turut serta dalam berpuasa tersebut. Di antara maksud Nabi SAW berpuasa pada hari ke-9 Muharram adalah agar puasa kita tidak menyerupai puasanya ahli kitab atau non-muslim. Hal penting yang bisa dipetik adalah bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar tidak tasyabuh, tidak menyerupai dengan para ahli kitab, dengan orang-orang non-muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun pasti akan mengikutinya. Kami, para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7320 dan Imam Muslim nomor 2669. Kesimpulannya, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan salah satu dari Arba'atun Hurum. Dinamakan dengan Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan keutamaannya. Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah selama bulan Muharram, utamanya berpuasa Asyura 10 Muharram yang pahalanya menghapuskan dosa setahun. Juga agar berpuasa sehari sebelumnya 9 Muharram
untuk menghindari dari tasyabuh menyerupai non-muslim. Asyura hari agung, padanya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Kesyukurannya diwujudkan dengan berpuasa sunnah. Demikianlah khutbah Jumat singkat siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam menghadapi puasa Asyura di bulan Muharram kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ahutsukum ala ta'atihi fi kulli waqtin waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qail Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata 'ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma dammiril yahuda wa Israil wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidina a'daina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.